Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Waris Haji, Guru SMK Korpri Sumedang. Pada video kali ini kita akan bicara tentang suhu bagian kedua. Pada suhu bagian 1, kita mengerti bahwa suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Perubahan suhu pada suatu benda dapat mengakibatkan berubahnya sifat-sifat benda tersebut. Yang pertama adalah benda tersebut akan memuai, berlaku untuk 3 zat. Semuanya, zat padat, cair maupun gas. Kemudian tekanannya juga berubah, regangannya berubah, hambatan zat terhadap arus listrik juga berubah, dan intensitas cahaya dari zat tersebut juga berubah. Pada bagian ini kita akan membicarakan tentang pemuaiannya saja. Pemuaian zat itu terdapat pada 3 zat. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat itu unik. Zat padat yang pertama itu unik karena ada 3 jenis pemuaian. Yang pertama adalah muai panjang, yang kedua adalah muai luas, dan yang ketiga adalah muai volume. Yang pertama kita bahas muai panjang. Muai panjang itu terjadi arahnya satu dimensi saja. Ya, beberapa zat padat mengalami pemuaian yang berbeda saat dipanaskan walaupun selisih suhu yang diberikan sama. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan koefisien muai panjang zat tersebut yang dirumuskan dengan alfa. Ya, ini koefisien muai panjang kita sebut alfa. Alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Sehingga pertambahan panjang benda karena kenaikan suhu adalah delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Kalau dihitung dari awal, sehingga panjang akhir benda itu dapat dirumuskan dengan LT. Panjang akhir itu sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjangnya. Supaya tidak bingung, kita tuliskan keterangannya. L0 adalah panjang mula-mula, delta T itu pertambahan suhu, kenaikan suhunya. Kemudian LT itu adalah panjang akhir, dan alfa adalah koefisien muai panjang. Yang berikutnya adalah muai luas. Masih di zat padat. Muai luas itu ada 2 arah, ke arah panjang dan ke arah lebar, sehingga muai luas itu ada 2 ya. Kita menggunakan notasi beta B yang nilainya itu tidak ada. Nilai beta itu 2 kali alfa. Nanti di dalam soal tidak ada nilai beta, yang ada adalah nilai alfa. Ini sama secara umum bentuk rumusnya. Jadi luas akhir sama dengan luas awal ditambah penambahan luasnya. Yang berikutnya adalah muai volume. Muai volume itu terjadi untuk 3 arah. Ke arah panjang, ke arah lebar, dan ke arah tingginya. Ini kita notasikan koefisien muai volume itu gamma. Seperti halnya beta, gamma pada zat padat tidak ada nilainya karena dia adalah 3 kali alfa. Nilainya 3 kali. Jadi di zat padat tidak dikenal gamma, angka tertentu tidak, tapi yang dikenal hanya alfa saja. Secara umum rumusnya sama, baik muai panjang, muai luas, dan muai volume tetap sama. Kita masuk ke contoh. Sebuah bola logam berjari-jari 1 cm berada pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjangnya 11 kali 10 pangkat min 6 dan bola tersebut dipanaskan mencapai suhu 125 derajat Celcius, maka volume benda bola tersebut adalah, kita hitung dulu volume awal bola 4/3 pi R pangkat 3, mendapatkan hasil 4,186667 cm3. Kemudian volume bola, suhu bola dinaikkan menjadi 125 derajat Celcius, sehingga volume akhirnya adalah, kita masukkan angkanya, volume awal 4,186667 dalam kurung 1 ditambah 3 ini perkalian alfanya ya. Jangan lupa bahwa gamma itu 3 kali alfa. 3 kali alfa 11 kali 10 pangkat min 6
dan delta T itu 100, menghasilkan angka 4,2004 cm3. Berikutnya pemuaian zat cair. Zat cair tidak mengalami muai panjang maupun muai luas, tapi zat cair hanya mengalami muai volume saja, yang dirumuskan dengan ini, mirip sekali atau mungkin sama. Tapi yang membedakan adalah zat cair karena hanya muai volume, maka dia mempunyai nilai gamma. Gamma ini ada kalau volume zat cair. Ya. Sama saja rumusnya. Kita ke contoh. Ini sekaligus pemuaian dua benda padat dan cair dalam satu waktu yang sama. Sebuah bejana kaca dengan volume 200 ml penuh berisi air pada suhu 10 derajat Celcius. Banyaknya air yang tumpah saat bejana kaca dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius adalah alfa kaca 9 kali 10 pangkat 6, gamma air 44 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Mari kita tuliskan dulu yang diketahui. Volume awal air sama dengan volume awal kaca 200 ml. 200 ml karena bejananya penuh berisi air. Kemudian karena perubahan suhu, ya, perubahan suhunya adalah 70 dikurangi 10, suhu akhir dikurangi suhu awal 60 derajat Celcius, sehingga kita dapat menghitung volume akhir kaca. Ya, di situ ada gamma, tapi tetap saja karena kaca kita menuliskan alfa, 3 kali alfa menghasilkan angka 200,324 ml. Pertambahannya hanya 0,324 ml. Kemudian volume air kita masukkan angkanya, menghasilkan angka 205,28. Volume kaca 200,324, volume air 205,28. Lebih banyak airnya dibanding volume kaca, sehingga air pasti tumpah. Berapakah tumpahnya? Yaitu 205,28 ml dikurangi 200,324 ml sama dengan 4,956 ml. Jadi air lebih besar memuainya dibanding dengan kaca. Kemudian yang terakhir adalah pemuaian gas. Seperti halnya zat cair, gas juga hanya mengalami muai volume saja. Perumusannya sama, cuma dia gas ini punya keunikan, nilai gammanya 1/273. Jadi rumusnya akan berubah seperti ini dengan keterangan yang sama saja dengan yang ketiga yang tadi disebutkan. Muai volume untuk zat padat, muai volume untuk zat cair dan gas. Sama saja. Ini bagian gammanya saja yang agak unik. Contoh, gas pada suhu 0 derajat Celcius mempunyai volume X. Jika kemudian terjadi volumenya menaik menjadi 3 kali, maka suhu gas tersebut adalah, kita tuliskan dulu, suhu awalnya 0, kemudian volume awalnya X, volume akhirnya 3X. Yang ditanyakan T akhir. Ya, kita masukkan rumusnya. Volume akhir itu 3X, volume awal X, 1 ditambah delta T per 273. 3X sama dengan X kali bla bla bla. Ya. Akhirnya ini X-nya bisa kita hilangkan. Berapapun itu X-nya bisa hilang. Kemudian kita pindahkan angka satunya seperti ini. 3 dikurangi 1, sehingga kita menemukan angka delta T. Kenaikan suhunya adalah 546 derajat Celcius. Demikian untuk
bab suhu bagian 2. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.